Shalom. Selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat rahmat dan anugerah yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam
dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Benar Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Engkau kukagumi Tuhan, Engkau kuhormati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku, Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Sukacitaku, haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Bersuka ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku, Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku, haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu.
perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia panjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah
Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus selamanya menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus berbicara kepada setiap kami Tuhan. Engkau bebas menyampaikan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Tegur setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Nasihati kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Roh Kudus. Engkau bebas menyampaikan semuanya. Mari Roh Kudus, Engkau yang berdiam dalam kehidupan kami masing-masing. Buat kami memahami, mengerti, buka pikiran dan hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu atas kehidupan kami. Semua yang Hamba siapkan akan menjadi sia-sia tanpa campur tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Semuanya terjadi karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Lagi shalom. Apa kabar? Apa kabar? Kita sudah melewati hari yang ke-12 ya.
di tahun 2025 ini. Dan ketika saya diberikan tema dan kepercayaan oleh gembala dan setiap staf gembala tempat ini, merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Dan ketika saya tanya temanya apa, wah temanya luar biasa Bapak Ibu ya. Tentang sebuah divine direction, sebuah arahan ilahi, bagaimana setiap kita, Bapak Ibu dan saya, akan mengalami yang namanya divine direction di sepanjang tahun 2025 ini. Itu sesuatu hal yang sangat sepertinya mudah secara teori, tapi akan mengalami hal-hal yang saya rasa butuh perjuangan untuk kita berada dalam arahan-arahan Tuhan. Dunia hari ini sedang berubah Bapak Ibu. Ini nextnya nggak bisa ya. Dunia hari ini sedang berubah, bukan berubah lagi, sudah berubah, di mana ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi yang sangat signifikan yang kita lihat hari-hari ini. Yang pertama, ini nggak berfungsi. Yang pertama adalah tentang teknologi pertanian. Teknologi pertanian yang saya pahami pada waktu saya masih kecil, itu bagaimana seorang petani harus berjuang membuat lahannya subur, membuat lahan pertaniannya yang dia tanami harus menjadi subur dan bisa siap panen dengan berhasil. Tetapi di zaman-zaman sekarang, teknologi pertanian mulai berubah, berkembang dengan pesat. Petani-petani sudah menggunakan teknologi Bapak Ibu, ada smart control, smart monitoring, smart planning. Mereka memiliki teknologi yang sangat bagus. Coba kita next berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Kalau dulu kita tahu petani ngolor selang yang sangat panjang sekali selangnya untuk bisa menyirami, memberikan pupuk kepada tanamannya yang sebelah kanan atas. Sekarang sudah pakai apa? Drone. Untuk memberikan pupuk, menyiram. Lalu ketika masa panen, ini beras ya, ini padi ya. Jadi ketika masa panen, mereka sudah menggunakan alat. Tidak lagi manual nyabuti satu-satu, itu pertanian, sekilas saja. Kemudian ada lagi teknologi tentang peternakan. Next berikutnya. Peternakan ini, nah sangat canggih. Saya menemukan, bukan di Indonesia sih, sayangnya bukan di Indonesia. Di sebuah negara yang dekat dengan perbatasan tempat tinggalnya istri saya, yaitu Somlaki, yaitu Australia. Australia sudah menerapkan ini sudah sekian tahun lamanya. Ketika mereka memiliki sapi-sapi, next, memiliki sapi-sapi, nah sapinya itu dilubangi Bapak Ibu perutnya. Baru lihat ya. Ini dilubangi sungguhan perutnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa memberikan nutrisi yang sehat. Ini yang kanan bawah itu wanita sedang memompa makanan nutrisi yang sehat dimasukkan ke dalam perut sapinya itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu ke tempat-tempat yang jual makanan steak, yang mahal dari mana dagingnya? Australia. Tenderloin, sirloin yang dari Australia. Wah, enak sekali Bapak Ibu. Kenapa Indonesia kalah? Karena pada waktu sapi-sapi ini mau dijagal, itu dibuat nyaman. Diputarkan musik-musik klasik, lalu mereka tidak perlu berjalan, mereka ada liftnya, kayak eskalatornya gitu. Sapinya berjalan, diputarkan musik-musik klasik, dan berjalannya itu menuju arah jagal nih Bapak. Jadi mereka punya mesin memotong, langsung pedot kepalanya Bapak Ibu. Tapi di Indonesia, saya punya langganan tahu telur. Waktu saya masih SMA, saya suka sekali tahu telur. Tahu tek ya kalau sini bilangnya, tahu telur. Itu persis di belakangnya, di depannya tempat jagal sapi di Kota Probolinggo. Jadi saya pernah melihat proses sapi mau dijagal gitu ya, ditarik-tarik, sapi sama manusia tarik-tarikan, makanya dagingnya atos-atos Bapak Ibu, karena tarik-tarikan. Nah, jadi kurang begitu pas. Jadi mereka benar-benar meneliti setiap makanan yang dimakan agar daging yang dihasilkan itu sangat baik. Itu peternakan. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang sudah berkembang. Dulu kala masih ada yang namanya kantor pos ya. Masih ingat? Ada yang pernah pakai ini? Yang senyum-senyum. Dulu kita surat-suratan ya. Suami istri. Tahu ya kantor pos ya? Lalu ada telegram. Telegram itu lebih canggih lagi. Dikirim hari ini, langsung nyampe hari ini. Tapi bayarnya per kata.
Kalau kantor pos bergantung dengan perangko. Semakin mahal perangkonya, cepat sampai. Kilat khusus 2 hari sampai. Ya, ibu-ibu yang senyum-senyum pernah pakai jasanya kantor pos ya. Dan nenek saya, emak saya tuh punya langganan tukang pos yang selalu mengantarkan wesel pos. Tahu wesel? Ada yang tahu wesel pos? Duit Bapak Ibu. Dulu nggak ada transfer Bapak Ibu. Jadi anaknya di Surabaya ngirim duit ke emak saya di Probolinggo melalui wesel pos. Lalu emak saya nyuruh tukang becak ngambil ke sana atau enggak dia naik becak, saya dikasih uang 500 rupiah. Waktu itu sudah sangat banyak. Lalu berkembangnya waktu lagi ada pager. Tahu pager ya? Ada yang tahu pager? Anak-anak muda mungkin sudah lupa, bukan lupa, enggak tahu mungkin pager ya. Mungkin Pak Gembala pernah punya pager. Jadi kita harus telepon ke operator, mengirimkan pesan kepada pemilik pager. Lalu ada lagi telepon rumah. Saya sampai sekarang masih ingat pertama kalinya saya punya telepon rumah, orang tua saya pasang telepon rumah, senangnya minta ampun Bapak Ibu. Dulu kala waktu masih SD, itu ada namanya agenda. Setiap teman-teman tuh punya buku agenda dan kita disuruh ngisi nama, alamat, cita-cita, nomor telepon, kata-kata mutiara, ingat ya, yang senyum-senyum berarti sudah seusia dengan saya nih, atau lebih di atas saya. Nah, dan saya selalu mengisi nomor telepon kosong, karena nggak punya nomor telepon. Lalu ketika pertama kalinya kelas 6 SD mau lulus kelas 6, pertama kalinya punya telepon rumah, senangnya minta ampun. Saya langsung pengumuman sama teman-teman saya sekelas, aku sekarang udah pasang telepon lo di rumah, sampai sekarang saya ingat nomornya. Kodenya 0335, nomor telepon rumahnya 426725. Wah, setiap kali ada telepon, siapa mah? Oh bukan. Siapa mah? Oh temenmu. Wah senang sekali. Ngobrol di telepon setiap lama sekali. Dan dulu perusahaan Telkom Indonesia mengeluarkan telepon koin. Tahu ya? Telepon koin yang ada di setiap pinggir-pinggir jalan. Nah saya waktu SMA suka menggoda teman-teman saya. Tengah malam kita keluar, jam 12 malam saya nongkrong belum pulang, jam 1 malam dini hari saya masih belum pulang. Saya ambil uang koin, saya telepon rumahnya teman-teman saya itu yang saya tahu, saya tulis semua. Dan saya cuma bilang gini, ketika papanya atau mamanya ngangkat, halo, halo, saya cuma gini, halo, gitu. Isengnya saya seperti itu Bapak Ibu. Lalu pagi-paginya saya cerita sama teman saya, oh nak kena kurang ajar, bapakku meso-meso, mamaku ngamuk-ngamuk. Tengah malam tidur ada telepon masuk, cuma gitu. Menggoda Bapak Ibu. Telekomunikasi, tapi sekarang sudah canggih Bapak Ibu. Anak-anak kita yang kelahiran tahun 2010 ke atas, sudah tidak ngerti apa itu pager. Sudah tidak mengerti itu kantor pos, wesel pos, telegram, taunya aplikasi telegram. Karena sudah sangat canggih. Bahkan waktu COVID kemarin sudah sangat canggih gereja karena bisa online. Dan sampai sekarang menjadi alasan kenapa tidak ke gereja? Kan bisa online. Tetap yang namanya gereja itu sebuah pertemuan, perkumpulan yang secara fisik kita berjumpa Bapak Ibu. Agar apa? Saling menguatkan dan saling mendoakan. Kecanggihan teknologi, kemudian ada lagi di dalam teknologi kesehatan, seorang dokter bisa mengoperasi pasiennya tanpa harus bersentuhan dengan pasiennya Bapak Ibu. Jadi dokter di negara lain bisa mengoperasi pasien di negara lain menggunakan kecanggihan teknologi dan robot Bapak Ibu. Sudah sangat canggih sekali. Zaman dahulu kala nggak ada yang seperti ini, tapi sekarang mulai ada kecanggihan. Nah sekarang kita ngelihat, dari perubahan-perubahan dunia yang terjadi, kita lihat tentang gereja. Gereja zaman dahulu, saya menemukan sebuah gambar yang sangat kuno sekali. Seperti ini kondisi gereja. Berkumpul di satu tempat dengan banyak orang dan mengerucut kepada sebuah pemimpin yang ada di atas mimbar. Lalu, seiring perkembangan zaman dan waktu, hari ini di tahun 2025, gereja masih sama seperti itu juga. Tapi bedanya, tampilannya berbeda. Dan sangat-sangat banyak sekali gereja-gereja kecil yang ada di desa seperti gereja saya juga nih. Kita mulai terhipnotis dengan gereja-gereja besar.
dan tolok ukur kesuksesan di dalam gereja ketika bisa seperti ini. Gede, jemaat ribuan, tidak terhitung, sampai gembalanya susah untuk mengenal, bahkan sampai jemaatnya mau ketemu sama gembalanya lebih mudah ketemu Tuhan Yesus sama daripada gembalanya. Banyak birokrasinya, dengan lampu lighting yang sangat bagus, dengan sound system yang sangat megah. Dan seolah-olah kita merasa kayak saya jadi gembala desa, kapan ya gerejaku gede jemaatnya ewonan. Mulai mikir. Nah, dari hal seperti inilah, ketika saya dikasih sebuah tema tentang divine direction, tentang sebuah arahan ilahi, saya mulai berpikir Bapak Ibu, mau kemana Tuhan membawa setiap kita pribadi lepas pribadi? Mau seperti apa Tuhan akan menuntun kita? Arti kata divine direction, arahan ilahi ini, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya menemukan tentang arahan saja, nggak ada ilahinya. Itu punya arti begini, petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, biasanya perintah dari atasan kepada bawahan dan harus ditaati. Kalau nggak dituruti ada sanksi. Ya, Bapak Ibu yang pernah bekerja ikut orang, punya pimpinan, punya atasan, punya bos, ketika diperintah, kerjakan A, kita tidak kerjakan, dapat sanksi, itu arahan. Tetapi arahan ilahi, saya mencoba memberikan sebuah pemahaman, arahan ilahi itu sebuah bimbingan atau arahan dari Tuhan. Tuhan bisa mengarahkan kita, Tuhan bisa membimbing kita, dan biasanya kita bisa mendapatkan arahan ilahi dari doa. Kita mengambil saat teduh, kita berdoa, Tuhan tolong, tiba-tiba, oh iya, oke, terima kasih Tuhan, ada ide. Muncul, ada pikiran yang, oh ya kok enggak kepikiran ya aku selama ini, dari doa. Kemudian Tuhan bisa memberikan arahan dari refleksi batin. Ketika Bapak Ibu diam, termenung, capek, lelah, banyak masalah, tiba-tiba berdiam, Tuhan capek, hanya menyanyi, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tiba-tiba, oh terima kasih Tuhan, ada ketenangan batin, muncul rasa damai. Oh bimbingan dari Tuhan adalah membuat saya menjadi damai. Atau bisa jadi arahan Tuhan dari berbagai peristiwa yang kita alami. Tapi kita yakin bahwa Tuhan ada di setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Amin. Seringkali kita nggak yakin, kalau senang, bahagia kita bilang ini berkat Tuhan. Tapi kalau susah, penderitaan, masalah, ini dari iblis. Padahal ya sama-sama berkat Tuhan. Susah, senang, Tuhan ada di sana. Amin. Karena gini ya Bapak Ibu, kita punya Allah itu Allah yang Immanuel. Amin. Kita percaya kita punya Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang ingin selalu ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang tidak bisa membohongi dirinya sendiri, bahwa dia ingin selalu bersama-sama dengan kita semua. Dia adalah Allah yang ingin selalu menuntun kita. Tetapi pertanyaannya, maukah kita berada dalam tuntunan Tuhan? Maukah kita berada dalam arahan Tuhan? Kita hanya mau, oke Tuhan sertai saya, Tuhan sertai saya. Tetapi ketika Tuhan menyertai, dia ingin membelokkan arah hidup kita, dia ingin mengubah tujuan kita menolak. Karena kita merasa, ini jalanku Tuhan, aku mau ke sana Tuhan. Ada sebuah ayat dari seorang nabi di Perjanjian Lama yang berkata seperti ini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Lalu berkata seperti ini, aku akan apa? Meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan apa? Tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika seorang nabi bernama Yesaya mendapatkan pesan Tuhan dan harus disampaikan kepada bangsa pada waktu itu, kepada Raja Hizkia dan Raja Yehuda, dia adalah seorang yang dari keluarga yang cukup berada, si Yesaya ini. Bukan orang miskin, keluarga yang cukup berada. Dan dia harus mentaati ketika dia dipakai oleh Tuhan menjadi pembawa pesan. Jadi seorang nabi pada waktu itu dianggap sebagai pembawa pesan Tuhan. Dia membawa pesan sebuah hal yang masih belum terjadi,
tapi pasti akan terjadi di masa depan. Itu Yesaya. Dia memberikan pesannya kepada bangsa Israel ketika dalam kondisi runtuh dan jatuh, secara khusus kepada Raja Yehuda dan Hizkia, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa baca sejarahnya di kitab Perjanjian Lama, di kitab Yesaya. Dan dia membawa pesan Tuhan kepada orang-orang Israel yang mengalami kejatuhan. Dia bilang begini, intervensi Allah itu harus terjadi, dan bagaimana seharusnya engkau berada dalam hidupmu itu harusnya berada dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi, dia membawa pesannya adalah akan ada masa di mana kehidupanmu akan dituntun oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, dan kau akan bisa melihat bagaimana Allah yang berdaulat itu terus menyertai engkau, terus menuntun engkau, terus membimbing engkau selamanya. Itu Yesaya. Nah, bagaimana kita harus menjalani kehidupan bersama dengan Yesus? Bagaimana Bapak Ibu dan saya harus menjalani kehidupan bersama dengan Yesus tentang arahan ilahi ini. Yang pertama, percaya akan kebesaran Allah. Kata percaya akan kebesaran Allah di dalam Yesaya 41 ayat 10 tadi itu, yang bagian pertama bilang begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Lalu ada kata lagi, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ada kata janganlah takut yang punya arti orang yang takut itu dalam arti ini orang yang merasa gentar dan ngeri menghadapi sesuatu bencana yang akan terjadi. Contoh, hari ini sudah ditemukan ada virus HMPV ya, yang ada di Cina sana. Oh, lalu ada berita lagi, oh sudah masuk ke Indonesia. Beberapa orang yang paranoid akan takut, waduh bakalan COVID lagi nih, waduh bakalan tutup semua, waduh akan pakai masker lagi, double 3, double 4, double 5. Ada yang takut, bencana yang terjadi. Nah, itu arti kata jangan takut. Kemudian ada jangan bimbang. Nah, bimbang punya arti begini, orang ini kurang percaya, ragu-ragu, lalu dia diliputi rasa kekhawatiran dan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu yang masih belum terjadi. Nah, iblis memakai ketakutan dan kebimbangan ini untuk mengkerdilkan orang-orang percaya, untuk mereka merasakan kehilangan akan penyertaan Tuhan dengan ketakutan dan kebimbangan ini. Banyak orang percaya yang mulai takut dan bimbang, cemas, khawatir, gelisah. Bagaimana nanti ke depannya? Bagaimana usaha saya, bagaimana anak saya, bagaimana keluarga saya nanti, bagaimana bisnis saya, mulai merasakan ketakutan. Dan parahnya lagi, iblis akan mengintimidasi dengan kebimbangan dan ketakutan ini, sehingga membuat kita tidak bisa melangkah kemana-mana. Nah, kemarin ada teman saya sekelas kuliah S2, nge-share butuh lowongan pekerjaan guru di tempat dia bekerja, international school dan anak-anak SMA. Lalu saya teringat saya punya adik rohani yang baru lulus kuliah sarjana pendidikan Kristen. Kebetulan yang dibutuhkan adalah guru agama. Lalu saya telepon dia, ini ada lowongan pekerjaan di Surabaya, kebetulan dia di Surabaya, dia orang Nias yang tinggal di Surabaya. Ini ada lowongan pekerjaan di sekolah ini, tak kasih nomor teleponnya, hubungin dia dan berikan lamaranmu ke sana. Lalu dia bilang begini, 2 hari berikutnya dia WA ke saya, Pak, saya takut. Loh, takut kenapa? Saya belum ada pengalaman ngajar, saya baru lulus, saya belum bisa menghadapi anak-anak SMA, takut dan kuat takut. Intinya dia menolak karena dia merasa tidak mampu dan takut dan khawatir, takut. Jadi dia merasa, saya sudah ngelihat Instagramnya sekolah ini Pak, wih sangat bagus, sangat besar. Saya siapa Pak, saya baru lulus. Dia merasa minder duluan sebelum berangkat. Iblis seringkali memakai ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, kekhawatiran, membuat kita tidak bisa kemana-mana. Ayat ini berkata begini, janganlah takut lihat yang warna merah. Aku menyertai engkau, sebab aku ini
Allahmu. Dalam arti lain dia begini, ini adalah pernyataan dari Allah sendiri bahwa dia adalah Allah yang memiliki segalanya, dia pencipta langit, bumi dan semesta dan isinya, dia Allah yang maha besar, dan dia adalah Allah yang dapat dipercaya, diandalkan oleh setiap kita. Yang setuju katakan amin. Percayalah akan kebesaran Allah. Kalau lihat gambar ini ada sebuah kisah di Matius ya. Tentang siapa? Tentang siapa? Petrus. Petrus ini bonek Bapak Ibu. Bondo nekat ketika dia di danau melihat, oh tengah malam siapa Tuhan tuh? Oh enggak, itu Yesus. Wah, langsung dia bilang, lek pancen kamu Tuhan, kalau memang kamu guruku, kamu Allahku, aku mau datang kepadamu. Ya wes, sini. Dan itulah ketika teman-temannya lagi asik membuang air karena kapalnya mau tenggelam, kemasukan air dan angin ribut, dia turun dari kapalnya dan dia berjalan di atas air. Alkitab mencatat ketika dirasanya tiupan angin, dia jatuh. Banyak di antara kita dalam kondisi tertekan, kita punya mimpi besar dengan Tuhan. Tuhan, tolong buat usahaku lancar. Buat aku menjadi orang yang mampu Tuhan. Ketika berada di puncak kejayaan, kita jatuh. Lupa dengan semua pertolongan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan menolong lagi? Halo? Dia tetap menolong si Petrus. Percaya akan kebesaran Allah. Berarti kita percaya di dalam situasi kondisi apapun dia tetap ada di sana bersama dengan kita. Amin. Dalam kejatuhan kita, dalam kelemahan kita, di dalam keberdosaan kita, dia tetap ada di sana. Percayakan kebesaran Allah, lalu tuntunan ilahi yang berikutnya, selain kita percayakan kebesaran Allah, kita juga harus percaya bahwa rencana Allah itu yang terbaik. Amin. Sama-sama katakan terbaik. 1, 2, 3. Nah, percaya bahwa rencana Allah itu yang terbaik. Yesaya 41 ayat 10 berkata begini, yang bagian kedua. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kata meneguhkan itu menguatkan Bapak Ibu. Aku akan pegang janji, enggak luput janjiku itu meneguhkan. Aku akan membantu meringankan beban. Aku akan membantu supaya kamu dapat melakukan sesuatu melebihi dari kemampuanmu. Itu meneguhkan Bapak Ibu. Aku akan melepaskan, menyelamatkan engkau dari bahaya. Itu arti kata meneguhkan Bapak Ibu. Dan Allah sudah kerjakan di atas kayu salib. Amin. Dia sudah selesaikan itu semua. Kata menolong itu seperti Tuhan yang menolong Petrus, mengangkat dia dari tenggelam tadi itu dan dipindahkan ke kapal lagi. Kata menolong itu kita memang harus melewati proses Bapak Ibu. Kita memang diharuskan melewati sebuah proses. Tapi ingat, akan ada kemenangan yang sudah Tuhan siapkan di sana. Amin. Dari kesemuanya ini, Tuhan mengarahkan arahan ilahinya supaya Bapak, Ibu, dan saya itu bisa selaras dan menyatu dengan rencana Tuhan. Amin. Selaras dan menyatu dengan rencana Tuhan. Ada sebuah quotes pernyataan dari orang Muslim sana yang berkata seperti ini. Jatuh hari ini, besok bangun lagi. Gak apa-apa ada lecet. Hidup itu gak asik kalau mulus terus. Wah, yakin rencana Tuhan lebih bagus. Ini orang di luar Yesus bisa ngomong gini Bapak Ibu. Itu namanya Alvin Nawawi. Lah kok kita di dalam Tuhan jatuh sekali kok menyerah. Ayo bangkit dan percaya rencana Allah yang terbaik. Dan percayalah Tuhan bisa bekerja dan menggenapi semua rencananya. Nah ini. Termasuk melalui hal yang pahit. Ketika ngomong tentang yang pahit, langsung mukanya berubah semua. Hal yang tidak enak itu pasti kita alami.
Percaya rencana Allah yang terbaik. Yang terakhir, tadi yang P yang pertama apa? Halo? Percaya akan kebesaran Allah. Yang kedua, percaya rencana Allah yang terbaik. Yang ketiga, percaya bahwa Allah senantiasa bersama kita. Ayatnya bilang gini, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tadi kan saya bilang, dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai, sempurna, perfect Bapak Ibu. Tapi ingat, dia akan menyatakan kebenarannya kepada setiap kita. Hari ini Bapak Ibu dengar firman. Oh ya, betul, oh ya amin, oh ya kena saya, oh ya saya ditegur. Pertanyaannya, ketika pulang ke rumah, bisakah kita berjalan di dalam kebenaran firman itu? Bisakah kita mentaati apa yang Tuhan sampaikan pada kita hari ini? Ketika kita melihat kenyataan hidup, percaya bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita. Seperti halnya dengan kasus ini Bapak Ibu. Seorang wanita yang kedapatan berzina bukan dengan suaminya. Dan ternyata dia maaf kata wanita yang tidak bagus. Lalu dibawa oleh tua-tua ahli-ahli agama di hadapan Yesus dan berkata, menurut hukum Musa ini harus dikapan? Harus dirajam dengan batu. Tuhan cuma dimaja, nulis di tanah. Kemudian dia bilang, siapakah yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempari duluan. Nah, waktu zaman saya kuliah, saya meneliti kata ini Bapak Ibu dari bahasa aslinya. Saya menemukan begini, maaf kata ya agak vulgar ya. Siapakah di antara kalian yang tidak pernah tidur dengan wanita ini? Silakan lempar batu duluan. Dan Alkitab mencatat dari yang paling tua dibuang batunya, dia pergi. Dan tidak ada lagi yang melempari si wanita ini. Allah menyertai dengan sempurna meskipun di dalam kebersalahan kita. Dia ingin menyatakan begini, aku tuh cinta kamu nak. Kamu salah, kamu berdosa, aku tetap sayang sama kamu. Supaya apa? Supaya kita sadar dan bangkit, lepas dari godaan dunia, lepas dari jerat dosa, dan meluk erat Allah yang kita sembah, Yesus namanya. Apa situasi yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini? Percaya bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita. Bapak Ibu, jujur ya, ketika saya menyiapkan firman ini, berat buat saya. Karena saya merasa, arahan Tuhan itu kok begini ya dalam hidup saya. Saya ingin protes. Mungkin Bapak Ibu pernah protes, kenapa sih Tuhan saya terjebak dalam kondisi ini? Kenapa sih Tuhan saya terjebak dalam situasi kondisi yang sebenarnya saya nggak mau ada di sana Tuhan? Dan seringkali arahan ilahi itu membawa kita kepada tempat-tempat yang dimana seharusnya kita nggak mau ada di sana. Tapi kita ada di sana sekarang ini. Saya pernah nongkrong dengan sesama sales. Jadi yang tengah itu tukang Bapak Ibu. Tukang yang saya bina. Istrinya tuh pandai bikin keripik tempe Bapak Ibu. Tapi nggak pede untuk dijual. Tak ajari packaging, tak ajari mengemas. Lalu saya ajak nyeles, karena waktu itu saya jualan roti keliling Bapak Ibu, nyeles roti yang istri saya bikin itu yang pernah saya cerita. Nah, saking baiknya dia sama saya, istrinya tuh bikin bontotan nasi bungkus 3. Saya, dia, dengan teman kami juga sebelahnya itu Bapak Ibu. Lalu kita capek nyeles, keliling jualan roti, dia jualan keripik tempe, tak kenalkan sama toko-toko, duduk sebentar, iki Pak Sam, bojoku nggawa sego bungkus kilo. Ikan serana hanya ikan asin, sambel. Kita makan bersama di situ. Saya berpikir, aku ini pendeta. Saya gembala Tuhan. Kenapa Tuhan membawa saya kepada hal seperti ini? Bu, arahan ilahi menyakitkan, sakit Bapak Ibu. Saya pernah berkunjung ke rumah ibu ini. Namanya Ibu Darsi Bapak Ibu.
Ini jauh. Dari tempat kami ibadah, dari gereja kami itu kurang lebih hampir 40 menit lah ke sana. Kalau dengan motor, hampir 1 jam bagi yang, karena jalannya terjal Bapak Ibu. Ke sana, waktu itu kami ada motor 1, itu pembelian orang, motor Beat Bapak Ibu. Jalannya makadam, gede-gede batunya Bapak Ibu. Bukan saya naik motor yang saya tuntun malah Bapak Ibu, karena enggak kuat. Hanya 1 jiwa di sana. Dan dia mengalami kesusahan-kesulitan. Lalu saya merasa, mosok sih orang susah cuma saya hanya, ayo kita doa. Nah dia butuh uang untuk makan. Butuh uang untuk modal kerja. Dia hanya menjadi ibu-ibu yang dipanggil ketika ada acara hajat, pernikahan dan sebagainya. Dia jadi tukang masak, bikin bumbu-bumbu Bapak Ibu. Kalau pas acara kawinan rame Bapak Ibu. Kalau pas paceklik, ini waktu Covid Bapak Ibu saya ke sana. Mati kutu Bapak Ibu, nggak ada uang dia. Lahannya ada, walu manisa, walu siem, bayem dan sebagainya. Dia nanam, tapi berasnya nggak ada. Waktu itu saya kasih uang, nggak banyak, hanya 50.000 Bapak Ibu. Waktu saya pulang, dia peluk saya, nangis sejadi-jadinya di pelukan saya Bapak Ibu. Ternyata saya baru tahu, upah kerja dia sehari dari jam 6:30 pagi sampai jam 3 sore. Sebagai buruh tani 50.000 Bapak Ibu. Saya berpikir apakah arahan ilahi yang seperti ini yang Tuhan mau? Terkadang kita berpikir, aku maunya bahagia Tuhan. Aku maunya baik-baik saja. Aku maunya semua berjalan sesuai dengan rencanaku Tuhan. Tetapi ternyata arahan ilahi kita berkata, oh dia Allah yang Immanuel. Tetapi ternyata tuntunan dia membawa kita kepada tempat-tempat yang kita merasa kok saya ada di sini, kenapa saya ada di sini Tuhan? Kenapa saya terjebak di sini? Kita mulai protes dengan keadaan. Ini istrinya bisu Bapak Ibu. Dia yang cowok ini sudah berapa kali nikah, dia nggak bisa baca tulis. Ini yang pernah saya cerita, dia uang ngerti Bapak Ibu. Baca tulis nggak paham tapi uang dia ngerti Bapak Ibu. Hitung-hitungan dia pinter. Nah, dia saya ajarin untuk kon golek opo ta dodolen, jualan. Dia orang lapangan, maksudnya orang gunung. Dia cari pare Bapak Ibu, tahu pare ya? Tanaman pare itu. Dia cari sampai ke gunung-gunung. Dia jual. Saya cari-cari fotonya nggak ada. Pernah saya foto tapi saya lupa tak taruh di mana, hilang di handphone saya Pak Ibu. Bisa ada error gitu ya. Jadi dia parenya tuh dipikul. 2 pikulan. Dia jual keliling dari rumah ke rumah parenya. Singkat cerita berkembang. Dia bisa dapat motor butut ini Bapak Ibu. Itu masih jualan pare Bapak Ibu. Pakai motor bututnya. Sama istrinya goncengan. Dan beberapa kurang lebih 2 minggu yang lalu. Setiap kali ketemu dengan saya mau berangkat kerja ke Omakayu, ketemu dengan saya. Dituntun motornya Bapak Ibu. Saya berhenti, apa Su? Kok dituntun? Kenapa motornya aku dituntun? Dan dia berkata, rusak gak akan starter Dia orangnya tua tapi manggil saya Rusak gak akan starter, tak cepat memang gak bisa. Wis gak nang bengkel lah. Sudah, katanya habis gini. Wow. Piro petang ewu? Bukan piro, 400 gitu. Saya bilang dalam batin saya, apakah kita hanya akan berkata, wis doa, nanti Tuhan kasih mujizat. Masa begitu? Dan saya berkata, wis aku nak rezeki tak koneng bengkel ya. Saya bilang gitu. 4 hari yang lalu saya bawa ke bengkel Bapak Ibu. 2 hari yang lalu saya datang ke bengkelnya dengan dia. Mesinnya tuh sudah kocar kacir di dalamnya, sudah rusak semua. Terus saya bilang gini, Lek, iki lek tuku peda anyar, ambil tuku mesin anyar, murandi, saya bilang gitu. Ya murahan tuku mesin anyar Mas. Ya wis, cari mesin. Berapa harganya? Tidak bayar. Dan ketika saya bilang nanti tak bayar, saya bukan orang yang punya deposito yang banyak di rekening saya Bapak Ibu. Saya pun bergumul untuk sehari-hari. Saya bilang, engkau tak bayar entah piro, golek mesin, sementing peda iki iso mlaku.
Karena saya tahu si Pak Su dan istrinya ini penghasilnya dari situ Bapak Ibu. Kadang dia disuruh orang buang sampah, buang rosokan, dia pakai motornya ini dikasih uang. Lalu dia ngambil pare lagi, dijual lagi, ya pakai motor ini. Sehari-hari dia seperti itu. Dan sampai sekarang masih di bengkel motornya. Pertanyaannya, apakah arahan ilahi itu membuat kita celaka? Pertanyaannya, apakah arahan ilahi itu tidak ada yang baik? Dan yang terakhir, ini ibu ini nggak bisa baca tulis, dia sebatang kara hidupnya. Dia nggak bisa kerja. Dia bisa kerja hanya kora-kora. Tahu kora-kora ya? Bersihkan piring. Itu pun kadang nggak bersih. Dia kerja di tetangganya dan sebagainya, dikasih upah sehari 25.000 Pak Ibu. Dari pagi sampai sore hanya 25.000. Terus saya bilang, wes Bu, ke rumah sudah, kerja ikut saya bilang gitu. Kita berikan dia upah yang pantas. Tapi ada lagi omongan-omongan yang gak enak, datang ke telinga saya Pak Ibu, saya mendengar. Ada orang-orang, ya omongannya tonggo kadang lebih pedes teko lombok letek Pak Ibu ya. Nah. Jadi bila dia bilang, oh Pak Samuel lek ngongkon-ngongkon wong saenake. Delon, ibu iku beni nongkon omahe dikongkon saenake. Padahal saya memberikan dia upah Bapak Ibu. Upah yang jauh lebih pantas. Tambah orang lain tahu. Saya nggak pernah keluar-keluar Bapak Ibu. Nggak pernah ngomong di atas mimbar seperti ini karena kan nggak ada yang kenal dengan mereka kan. Jadi saya berani cerita di sini Bapak Ibu. Tapi kalau di gereja kami sendiri, saya nggak pernah ngomong tentang hal ini Bapak Ibu. Apakah arahan ilahi itu seperti ini? Hari ini, bagaimana arahan ilahi dalam kehidupan Bapak Ibu semua? Kita masih punya waktu. Masih 350 lebih lah hari ya. Kan 365 hari kan ya. Masih punya waktu untuk kita introspeksi, berdoa, refleksi batin dalam hidup kita. Sudahkah kita benar-benar berada dalam tuntunan tangan Tuhan? Kita percayakan kebesaran Allah, kita percaya rencana Allah yang terbaik, dan kita percaya bahwa Allah senantiasa bersama kita. Amin. Saya nggak tahu bagaimana arahan ilahi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Tapi satu yang saya tahu, tadi saya sampaikan di ibadah youth, Yeremia 20, coba kita buka dulu, Yeremia 29 ayat 11, tolong tampilkan di depan ya. Yeremia 29 ayat 11, sebagai yang terakhir. Kita akan baca bersama-sama ya. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Dibuka Alkitabnya, handphone kudusnya. Kalau nggak ada kita lihat layar sambil menunggu operator ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sudah ketemu semua? Amin? Oke ya. Kita lihat handphonenya masing-masing ya. 1, 2, 3. Sebab mengenai demikianlah. Oke. Saya stop dulu. Rancangan apa? Sekali lagi rancangan apa? Lanjut. Untuk apa? Allah sudah menubuatkan jauh sebelum dia disalibkan. Dia ingin Bapak Ibu semua mengalami namanya apa? Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan apa? Hari depan yang penuh. Hari ini ketika engkau merasa ada yang tidak beres dengan kehidupanmu, percayalah ada hari depan yang penuh pengharapan di dalam Yesus. Amin. Hari ini ketika engkau merasa, Tuhan, aku nggak mau seperti ini sebenarnya Tuhan. Tapi aku nggak mau menyerah, aku mau melangkah, aku mau bangkit. Karena saya percaya hari depan saya penuh harapan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak mentakdirkan kita rancangan kecelakaan Bapak Ibu. Tapi karena kita sering salah paham sama Tuhan, makanya kita celaka. Jadi mari hari ini jangan lagi salah paham dengan Tuhan kita. Saya tidak protes lagi
Saya bekerja, setengah mati Bapak Ibu saya kerja. Terkadang uang tidak dipakai untuk keluarga, ya ada untuk keluarga tapi nggak banyak. Kebanyakan untuk jemaat-jemaat yang tidak mampu ini. Saya penuhi kebutuhan mereka. Bahkan bagi saya biaya bengkel ini besar Bapak Ibu. Tapi saya percaya, bislah Tuhan pasti cukupi. Dan besok selesai Bapak Ibu. Orang bengkelnya sudah WA ke saya, besok selesai. Sampai tadi malam sebelum saya berangkat, masih ada tiba-tiba yang telepon, Pak ini saya mau ke Bromo, butuh ini. Bahkan tadi malam saya nyampe hotel Bapak Ibu, tiba-tiba ada WA masuk, nomornya nomor Prancis Bapak Ibu. Agustus dia mau ke Bromo, rombongan Bapak Ibu. Ya sudah tahulah, euro ke rupiah kan saya bisa ambil cuan agak banyak kan euro. Jadi nyampe hotel, saya nggak bisa tidur, masih ciling karena beda waktu kan. Di sini sudah tengah malam, mungkin sana masih pagi atau masih siang, beda waktu. Lancar dia WA bahasa Inggrisan Bapak Ibu. Saya mikir, aduh ini kok tidak dituruti, tidak tidur saya nih. Sampai jam 1 Bapak Ibu, baru oke dia bilang gitu. Ya wes gitu, baru besok saya lanjut lagi. Percayalah, penyertaan Tuhan tidak pernah salah dalam hidupmu. Amin. Arahan Tuhan tidak membawa engkau ke dalam rancangan kecelakaan. Amin. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Tapi kita yang sering kali salah paham dengan Tuhan. Biarlah arahan ilahi Tuhan menuntun kita menuju takdir kita masing-masing di dalam Tuhan Yesus. Jangan menyerah dengan tujuan hidupmu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di hidupku, kekuatan di jiwaku, amin, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sekali lagi kita akan sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada, amin, bersamaku di setiap musim. Ketika firman Tuhan disampaikan, engkau teringat kembali dengan peristiwa-peristiwa yang pernah engkau alami. Itu menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus yang sedang kau sembah sedang berkomunikasi dengan engkau secara pribadi. Ketika engkau merasa ditegur oleh firman Tuhan, engkau merasa dikuatkan oleh firman Tuhan, engkau merasa dinasihati oleh firman Tuhan, itu menjadi bukti bahwa Yesus sedang berkomunikasi dengan engkau secara pribadi. Jangan keraskan hatimu, datang kepada Yesus, datang kepada Dia, dan katakan di hadapan Tuhan Yesus, aku mau bersamamu Tuhan, aku mau bersamamu Tuhan, melewati semua proses dan musim hidupku. Mari sama-sama katakan, bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Dia adalah Allah yang selalu bertindak tepat waktu, memberikan pertolongan, amin. Bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu. Mari katakan dengan kesungguhan hatimu, bersamamu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku
yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bapak Ibu, jangan lagi protes dengan Tuhan. Jangan lagi melawan dengan Tuhan. Jangan lagi salah paham dengan Tuhan Yesus. Mari siang hari ini kita mau ambil sebuah keputusan di depan Tuhan. Tuhan, aku gak mau protes lagi. Tuhan Yesus, aku mau mengikuti arahan ilahi dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, aku mau dituntun oleh Engkau melewati selangkah demi selangkah dan mengalami kemenangan. Mari Bapak Ibu, Engkau yang mau dituntun oleh Tuhan Yesus, yang mau diarahkan lagi oleh Tuhan Yesus, angkat tangan kananmu ke atas dan taruh tangan kirimu di hatimu dan katakan di hadapan Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ke atas, Tuhan. Kami berserah total kepada Engkau Yesus. Enak tidak enak yang kami alami, kami percaya Engkau ada di sana Tuhan. Buat kami mengucap syukur, bersyukur dan bersuka cita Bapa. Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara, saya berikan waktu sejenak untuk engkau berdoa pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengangkat tanganmu ke atas, angkat tanganmu lebih tinggi-tinggi lagi. Saya berikan waktu engkau untuk berdiam sejenak di hadapan Tuhan dan resapi kata demi kata dalam lagu ini dan yakinkan dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam batinmu bahwa engkau punya Allah yang terus menyertai engkau dan akan menuntun engkau, bahwa engkau punya Allah yang selalu bertindak memberikan pertolongan tepat pada waktunya, bahwa engkau punya Yesus yang selalu mencintai engkau apa adanya. Jangan terintimidasi, jangan tertuduh. Mari bangkit dari kesalahanmu, bangkit dari keberdosaanmu, bangkit dari kegagalanmu dan katakan, Tuhan, aku mau melangkah lagi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang sebagai seorang anak yang mungkin terluka dan kecewa dengan orang tuamu, atau engkau sebagai orang tua yang mungkin terluka dan sakit hati kepahitan dengan anak-anakmu, atau engkau menjadi pribadi yang mengalami rasa luka yang begitu mendalam dengan orang-orang dalam kehidupanmu, mari lepaskan pengampunan. Percayalah bahwa rasa sakit itu memang Tuhan berikan dalam hidupmu agar engkau menjadi dewasa, agar engkau mulai mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau yang merasa gagal dan gagal dalam kehidupanmu, engkau yang merasa minder dalam kehidupanmu, bangkit dan percayalah, engkau adalah anak Allah, engkau adalah terang, engkau adalah anak raja. Engkau yang merasa terpuruk oleh keadaan, engkau yang merasa tidak bisa melawan keadaan, saya mau katakan bangkit sekali lagi, pegang tangan Tuhan dan melangkahlah bersama dengan Tuhan. Kau akan melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupanmu akan kau alami. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita akan berkata di hadapan Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan, bersamamu. Ini mau kami Tuhan, ini komitmen kami Tuhan. Biarkan kami melangkah dalam arahan ilahi-Mu Tuhan. Biarkan kami berjalan dalam tuntunan tangan-Mu Tuhan. Kami tidak akan protes lagi, kami tidak akan menyalahkan Engkau lagi Tuhan. Kami tidak mau lagi salah paham dengan Engkau Yesus. Amin.
teguhkan hati. Engkau suami-suami, engkau istri-istri yang kau merasa sepertinya saya salah pilih pasanganku. Tidak ada yang salah. Tuhan yang mempertemukan. Tuhan yang mempertemukan kalian. Tuhan yang mempersatukan kalian dalam pernikahan. Mari Memberi pertolongan. datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu, bersamamu, bersamamu Tuhan, Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenankan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes, terima kasih. Benar Bapa, anugerah-Mu itu sangat besar buat kami Tuhan. Kami tahu kami tidak akan mampu berjalan sendiri, Yes. tapi kami saat ini Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa kami tahu memiliki Tuhan yang luar biasa, Yes. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ajar kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Karena itu buat kami Tuhan Yesus, saat ini berikan buat kami semua kekuatan Bapa. Yes. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan janji-Mu itu pasti Engkau genapi di dalam kehidupan kami. Karena itu ajar kami untuk mempercayai akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan keluarga dan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua juga yang mendengar firman-Mu. Supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami ya Bapa. Karena kami tahu kami tidak sendiri, karena Engkau beserta dengan kami. Karena itu kami ajar kami semua untuk mampu melewati hari-hari ini bersama dengan Engkau, bersama dengan tuntunan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Samuel untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan sampaikan kegiatan gereja seminggu depan. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6 sore, hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi, dan hari Minggu ada kebaktian anak dan teens dimulai jam 7:30 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah raya dimulai jam 9:30 pagi. Itulah pengumuman saya. Bapak Ibu Saudara, saya dapat kiriman dari STTIP yang di Pacet. Dia mengeluarkan tanggalan dengan harga 35 sebagai sumbangan untuk penggantian cetak ini. Kalau nanti ada yang mau beli, nanti daftar ke Ibu Maria aja, ya. 35.000 6 lembar, Pak. 6 lembar, jadi 4 lembar. Jadi ada 4 gambar, ini sebagai nanti sumbangan ke mereka, ya. Satu tanggalan 35.000. Kalau mau memberi 50 atau 100.000, saya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada dari Mbak Maria ada sesuatu yang mau disampaikan. Di tahun ini Ibu Gembala sudah 10 tahun melayani di ibadah wanita, dan kami dari para wanita akan memberikan tanda kasih kepada Ibu Gembala. Saya mengundang Ibu Parman dan Ibu Sanadi untuk maju ke depan. Ibu Gembala silakan maju ke depan. Kami bersyukur punya Ibu Gembala yang dengan setia melayani kami di ibadah wanita, ya. Tidak mudah untuk Ibu Gembala melayani kami dengan pulang kerja, langsung mengikuti ibadah wanita. Ayo para wanita, saya mengajak untuk ibu-ibu sekalian datang bersama-sama ke ibadah wanita, ya. Kita melihat teladan Ibu Gembala kita, pulang kerja datang ke sini. Ayo yang lain saya mengundang juga ikut terlibat dalam ibadah wanita. Kita sama-sama memajukan ibadah wanita di tempat ini, ya. Kita bersama-sama berkumpul saling menguatkan. Jangan di Itali di Sleman. Terima kasih. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih buat wanita-wanita yang luar biasa di tempat ini. Saya bangga memiliki jemaat, memiliki ibu-ibu di tempat ini yang luar biasa. Memang saya lihat dari tahun ke tahun bertambah banyak, dan tadi yang dikatakan Ibu Maria, mungkin banyak loh di wanita di sini. Tapi yang aktif di tempat ini ada 25, 21, 25, dan saya menghimbau dan
Saya meminta mungkin ibu-ibu juga bisa hadir tempat ini. Saya mengucap syukur, ini suatu hal yang tidak terduga buat saya, buat perhatian ibu-ibu sekalian buat saya. Tuhan Yesus memberkati, dan saya juga memerlukan dukungan doa dari ibu-ibu sekalian. Tuhan memberkati. Bagian saya mana Bapak? Enggak, guyonan. Enggak, ya, cuman cuk aja. Ya, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita nyanyikan Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami mengakhiri ibadah kami semua ini karena penyertaan-Mu teristimewa melalui firman-Mu. Engkau ingatkan kembali bahwa kami bangga mempunyai Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang Tuhan selalu memeliharakan kami dan mempunyai rencana yang besar untuk kami, rencana yang baik, dan Allah yang selalu menyertai kami. Bapa, di dalam kehidupan kami tidak bisa berbuat suatu apapun tanpa pertolongan-Mu, tanpa anugerah-Mu. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu senantiasa ada pada kami semua, sidang jemaat-Mu yang tempat ini, sehingga kami tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam iman kami, tampil di dalam kemenangan di dalam hidup kami juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, memberkati Bapak Samuel yang telah memberkati kami melalui firman-Mu, berkati di dalam pelayanannya, rumah tangganya, dan usahanya Pak. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sebentar lagi akan memberikan mereka punya, biar mereka memberikan dengan rasa syukur, rasa cinta akan Engkau, dan rasa Tuhan bangga akan Engkau ya Bapa. Bapak, Ibu saudara sekalian, sekarang angkat kedua tangan Bapak sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini. Diberkatilah setiap nadia di tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa, dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara.